Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan teman-teman semua. Izinkan saya, Edo Kurnia, mahasiswa Magister Psikologi di Universitas Negeri Padang, memberikan sedikit penjelasan mengenai fenomena yang saat ini marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, yakni mengenai tawuran antar remaja. Dan tawuran ini eh, seringkali berulang terjadi di masyarakat dan tidak hanya sekali dua kali dan cenderung terjadi di setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, bagaimana penjelasan mengenai tawuran ini, simak penjelasan berikut ini. Ya, rekan-rekan dan teman-teman semuanya, berikut kita bahas mengenai tawuran antar remaja. Tawuran antar remaja ini merupakan bagi masalah serius yang membutuhkan perhatian serius dari masyarakat, terutama dari pemerintah dalam pengentasan masalah mengenai tawuran remaja ini. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai penyebab, dampak, dan solusi untuk mengatasi tawuran antar remaja. Kita harus tahu dulu juga dong, sama apa itu tawuran antar remaja. Tawuran antar remaja itu adalah bentuk perilaku agresif yang melibatkan kekerasan massal antara kelompok remaja. Saya bilang, ini adalah kekerasan di antara kelompok remaja, di mana masa remaja ini merupakan periode transisi yang penuh dengan tantangan emosional, sosial, dan kognitif. Dan tawuran seringkali terjadi akibat ketidakmampuan remaja dalam mengelola konflik dan emosi dalam situasi sosial. Ya, kita tahu bahwa remaja itu adalah periode yang eh, bisa dikategorikan bermasalah. Ini karena berbagai macam, baik dari lingkungan dan juga dari hormon-hormon yang ada dalam diri remaja tersebut. Menurut teori Erikson, remaja berada pada tahap perkembangan, yaitu pada tahap identitas versus kebingungan peran. Ini adalah, menurut Erikson, adalah remaja bertugas untuk mencari identitasnya atau justru sebaliknya memiliki mengalami kebingungan peran, di mana mereka mencari pengakuan dan rasa memiliki. Dan tawuran jadi salah satu cara bagi remaja untuk merasa diterima oleh kelompoknya meskipun dengan cara yang berbeda. Kita tahu bahwa remaja ini sering ikut-ikutan pergi ke sana kemari, ikut-ikutan cenderung pada lingkungannya. Dan jika remaja itu bersinggungan atau berhubungan dengan orang teman-teman yang ikut tawuran, maka cenderung mereka pun akan cenderung ikut-ikutan juga. Ini faktor penyebab kenapa remaja itu banyak terlibat dengan tawuran. Ini pertama kita bahas mengenai faktor dari individunya masing-masing. Ada tiga penjelasan mengenai remaja itu merupakan eh, fase regulasi emosi yang lemah, di mana remaja yang belum mengembangkan kecerdasan emosional cenderung lebih reaktif terhadap provokasi. Saya bilang remaja-remaja yang tahun kita lihat sekarang ini, jika diprovokasi oleh salah satu lawannya, maka dia akan langsung melakukan reaksi terhadap itu. Kita lihat banyak terjadi demikian. Juga dalam per individu yang kedua adalah pencarian identitas seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Menurut Erikson, remaja ya eh, mengalami fase pencarian identitasnya atau mengalami kebingungan dari pencarian identitas tersebut. Dan remaja yang bingung dengan identitas mereka dapat mencarikan validasi melalui perilaku agresif sebagai bagian dari kelompok. Jadi ketawuran tadi contohnya. Juga dari segi perkembangan otak, remaja dalam prefrontal cortex, yaitu prefrontal cortexnya eh, yang berfungsi untuk mengontrol impuls belum sepenuhnya matang pada remaja. Ini terkait dengan eh, memilah yang mana yang merugikan dan yang tidak itu masih dalam tahap perkembangan pada otak remaja tersebut. Selanjutnya adalah penyebab tawuran antar remaja dari faktor sosial. Faktor sosial ini banyak kita lihat kan, keluarga, juga teman, dan banyak hal lainnya. Dan pengaruh teman sebaya ini dan perilaku agresif dapat dipelajari melalui observasi dan imitasi. Melalui observasi dilihat langsung, teman-teman melakukan hal demikian, dan juga imitasi melakukan
melakukan copy terhadap apa yang teman-temannya lakukan itu. Dan jika teman sebaya itu menunjukkan kekerasan, remaja cenderung untuk mengikuti hal tersebut. Dia ikut-ikutan dengan temannya. Yang kedua adalah dari faktor sosial adalah rivalitas antar kelompok. Eh, Rivalitas ini memperkuat identitas kelompok dan seringkali mendorong perilaku agresif untuk membela kelompok. Ini bisa kita lihat dalam konteks tawuran itu. Jadi antara gontok-gontokan antara kelompok dengan kelompok. Jadi terjadi rivalitas di sana. Dan itu merupakan yang memperkuat identitas kelompok dan seringkali mendorong pelaku agresif untuk membela kelompoknya. Ini untuk membela diri mereka nih. Kalau mereka diserang oleh orang lain, kalau di kelompok lain, mereka akan mau untuk menyerang kembali. Ini aspek dari sosial mengenai rivalitas kelompok. Dan juga yang ketiga adalah minimnya dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga lingkungan berperan besar dalam mencegah perilaku menyimpang. Bisa kita lihat bahwa remaja-remaja itu kadang eh, tidak betah di rumah. Mereka lebih betah untuk apa di bersama teman-temannya dibanding dengan keluarganya. Kadang keluarganya itu bisa dibilang melakukan pengawasan terhadap mereka, tapi mereka kadang memberontak terhadap itu. Juga ada kasusnya juga bahwa eh, anak-anak tersebut mengalami eh, sedih dukungan sosial yang sangat sedikit atau tidak sama sekali oleh keluarganya. Ini menyebabkan faktor sosial kenapa eh, individu atau kelompok tersebut termasuk pada tawuran ini. Ini yang ketiga adalah faktor lingkungan. Di sini ada lingkungan yang tidak stabil. Lingkungan dengan tingkat disorganisasi tinggi meningkatkan risiko pelaku menyimpang. Jadi lingkungan yang tidak yang sangat mendukung pelaku tawuran atau lingkungan yang tidak bisa kategorikan tanda kutip tidak baik dalam perkembangan individu tersebut menyebabkan individu eh, jebak atau masuk dalam eh, tawuran-tawuran yang gitu, yang seperti itu. Dan juga yang kedua adalah dari faktor lingkungan ini kan kurangnya fasilitas positif. Tidak ada sarana pengembangan diri buat yang bagi remaja terus kan berbentuk yang negatif. Kita lihat bahwa remaja ini kadang memiliki power yang berlebih seperti itu, memiliki energi-energi yang harus disalurkan. Tetapi saluran yang ada di masyarakat di lingkungannya kadang tidak mendukung hal tersebut. Kita contohkan saja hobi-hobi, misalnya hobi bermain bola, basket, atau hobi-hobi skateboard segala macam, kadang tidak difasilitasi atau tidak ada di eh, tempat atau di lingkungan individu tersebut sehingga dia cenderung melakukan hal-hal yang di mengikuti teman-temannya yang bermasalah tersebut dibanding melakukan hobi-hobinya seperti itu. Terus dampak tawuran antar remaja. Eh, Kita lihat bahwa dampak tawuran antar remaja ini beraneka ragam. Ada yang dari bisa dibilang ada yang dari segi yang rendah sampai kematian. Ini merupakan dampak-dampak dari tawuran antar remaja ini. Kita lihat pertama adalah cedera serius bahkan kematian. Ini eh, cedera always atau selalu terjadi eh, jika anak-anak ikut dengan tawuran. Mulai dari senjata-senjata yang mereka gunakan atau senjata-senjata dari lawannya yang mengenai dia itu cenderung pada mengalami cedera. Dan bahkan kita lihat di berita-berita banyak korban dari si tawuran ini yang menyebabkan kematian karena gontok-gontokan antara dua kelompok atau lebih ini. Yang kedua adalah trauma emosional. Trauma pada masa remaja dapat berdampak pada hubungan interpersonal di masa dewasa. Nah, ini remaja, fase setelah remaja adalah fase dewasa. Dan jika remaja tidak menyelesaikan tahap perkembangannya, maka dia akan mengalami fiksasi. Dan ini terjebak pada salah satu tahap perkembangan dari remaja tersebut atau individu tersebut. Dan salah satu yang menyebabkannya adalah trauma pada masa remaja ini. Jika seseorang mengalami trauma tetapi tidak menyelesaikan pada tahap perkembangan dia itu contohnya pas remaja, dia akan pas dewasa itu mengalami fiksasi. Dia akan mengalami masalah pada masa dewasanya. Dan seperti kita lihat pada hubungan interpersonal antar antar teman nantinya, antar keluarga nantinya, pokoknya sangat bermasalah di masa remaja ini. Dan yang ketiga adalah dampak tawuran ini mengalami stigma buruk. Ya. Di stigma buruk ini kita cenderung melihat orang-orang yang bermasalah ini eh,
remaja bermasalah ini kita labelkan seperti itu. Kita labelkan pada dia bermasalah. Ini menyebabkan dia itu terjebak pada fase berikut, pada pada stigma tersebut. Sehingga masyarakat menganggapnya bahwa dia bermasalah. Padahal sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk kembali lagi pada masyarakat eh, seperti itu. Dan keempat adalah konsekuensi hukum. Tentunya kita melihat bahwa tawuran ini menyebabkan fase-fase dari konsekuensi hukum. Pelaku tawuran seringkali berhadapan dengan sistem hukum yang dapat mempengaruhi masa depan mereka secara negatif. Eh, Bisa dibilang bahwa tawuran antara remaja misalnya mereka tawuran dan tertangkap. Dan setelah tertangkap, mereka berurusan dengan hukum. Mereka menjadi bermasalah ke depannya. Cap sebagai misalnya ada kasus pembunuhan, misalnya ada sampai kematian, mereka diberikan tempat tempat rehabilitasi untuk itu dan masyarakat menganggap bahwa dia itu cenderung bermasalah, maka konsekuensi hukumnya menyebabkan seperti itu. Gimana sih solusi untuk mengatasi tawuran antar remaja? Nah, ini pertama adalah peran keluarga nih. Keluarga memiliki hal yang sangat penting, memiliki hal yang sangat penting pada eh, fase tawuran ini, pada masa tawuran ini. Eh, Dalam keluarga, kita lihat ada pengembangan kecerdasan emosional. Orang tua perlu membimbing anak untuk mengenali dan mengenali emosi mereka. Jadi kalau remaja di keluarganya diberikan bimbingan untuk mengenali dan mengelola emosinya, maka mereka remaja tersebut kita lihat cenderung tidak melakukan hal-hal yang menjurus pada tawuran ini. Karena keluarganya mendapat support, dia mendapat support dari keluarganya dan keluarganya sangat memperdulikan dia. Kedua adalah pola asuh yang otoritatif. Pola asuh otoritatif ini dapat membantu anak dalam mengembangkan kontrol diri yang lebih baik. Jadi pola asuh bukan melakukan otoriter, bukan melakukan permisif, tapi melakukan pola asuh yang bisa dibilang pola asuh terbaik itu pola otoritatif ini yang mendengarkan anak dan ikut mengerti masalah anak, melakukan empati terhadap anak. Maka ini mempengaruhi eh, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tawuran antar remaja ini. Selanjutnya, peran sekolah. Sekolah ini eh, memiliki dampak yang sangat penting pada eh, anak apakah ikut-ikutan tawuran atau tidak. Pertama adalah edukasi dan dan mediasi konflik. Mengenai ini mengenai program berbasis teori konflik resolution skill dapat membantu remaja belajar menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Ini pendidikan yang cukup, pendidikan dari sekolah bahwa tawuran ini merupakan hal yang tidak baik bisa menyebabkan remaja tidak ikut-ikutan pada masalah ini, masalah tawuran ini. Dan juga yang kedua adalah di sekolah itu difasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung perkembangan keterampilan sosial. Di materi tadi yang kita sampaikan bahwa eh, remaja yang memiliki energi yang berlebih ini jika tersalurkan dengan baik melakukan hobi-hobinya difasilitasi oleh masyarakat atau sekolah, maka hasilnya akan membuat remaja ini jauh dari eh, berlaku tawuran ini. Dan yang ketiga adalah solusi untuk mengatasi tawuran remaja, yakni peran masyarakat dan pemerintah. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan sangat penting dalam perkembangannya. Jadi kalau lingkungan sudah kondusif, kita lihat lingkungan sudah kondusif terhadap peserta didik atau anak atau remaja tersebut, maka eh, kecenderungan remaja untuk tawuran bakalan berkurang tentunya. Karena lingkungannya yang sangat kondusif. Nggak mungkin kan kita lingkungan kondusif, tetapi dia mengide atau untuk menginisiasi untuk tawuran padahal lingkungan tidak mendukung untuk itu. Yang kedua adalah program dari pemerintah ini intervensi sosial. Program seperti pelajaran anti tawuran, menggabungkan edukasi dan pengawasan telah terbukti efektif dalam menekan angka tawuran. Ini program-program dukungan pemerintah sejauh ini dalam peningkatan sadar remaja dalam eh, mengatasi tawuran ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lihat bahwa tawuran ini memang menjadi masalah yang harus diselesaikan secara bersama, tidak hanya diselesaikan oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga eh, pemerintah, tetapi
semakin semuanya kerjasama dalam menyelesaikan masalah ini, maka tentunya masalah ini akan cepat tersampaikan dan terselesaikan dan tidak mengalami pengulangan di tahun-tahun berikutnya. Jangan sampai kita lihat banyak korban-korban jiwa yang akibatkan tawuran ini, banyak kerusakan fasilitas umum disebabkan oleh tawuran ini, dan banyak eh, remaja-remaja atau masa depan kita ke depannya yang terpengaruhi oleh tawuran remaja ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya Edo Kurnia, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.